Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Studi Kasus Menjaga Berat Badan Ideal pada Remaja Dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsultasi gizi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan dulu. Terima kasih Kak. Nama saya Lutfi, bisa dipanggil Kak Adel. Kalau boleh tahu nama Adel siapa? Nama saya Jessica. Iya. Apa yang bisa Kakak bantu? Jadi menurut Kak, saya meminta tips sama Kakak agar berat badan saya tidak naik ataupun turun karena saya ingin menjaga berat badan saya sebagai seorang mama di sekitar saya. Jadi adik ini seorang model. Jadi adik juga mau minta tips nih untuk menjaga berat badan. Iya Kak, apakah Kakak bisa bantu? Ya bisa adik. Jadi apa masalah yang adik alami mengenai berat badan? Saya bingung dengan berat badan saya Kak. Kadang berat badan saya suka naik ataupun turun secara drastis. Saya itu kalau di sekolahan juga sering pusing, lemas, bahkan pada saat mulai pelajaran saya kurang konsentrasi. Ada masalah lain lagi? Nafsu makan saya cukup besar, tetapi saya sering memuntahkannya lagi Kak. Saya juga bingung dengan masalah saya. Menstruasi pun saya tidak teratur, kadang malam juga susah tidur. Ada lagi yang lain? Itu saja Kak masalah yang saya alami. Oke, sebenarnya kakak bisa bantu mengatasi masalah yang adik alami. Jadi Kak, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Jadi kita mulai dari permasalahan adik yang pertama, yaitu suka memuntahkan makanan, dan juga tentang berat badan adik yang suka naik dan turun secara drastis. Ya itu bagaimana Kak? Oke, itu bisa terjadi karena adik mengalami gangguan bulimia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, gangguan ini memang sering dialami oleh para remaja, dan juga itu bisa dikarenakan karena adik terlalu terobsesi dengan menjadi seorang model. Jadi gimana ya Kak? Apa yang bisa saya lakukan? Jadi yang bisa dilakukan itu adik perlu dukungan dan bimbingan dari orang-orang terdekat adik, terutama keluarga sendiri. Dan juga adik harus mengurangi stres, berbanyak istirahat, terus pola makan juga adik perlu perhatikan. Terus jika perlu adik juga harus meminta resep ke dokter mengenai obat anti depresan agar gangguan bulimia adik ini bisa diatasi. Oh jadi begitu ya Kak? Ya, untuk masalah kedua, adik sering lemas, pusing, dan konsentrasi di sekolah juga menurun. Nah, adik itu mengalami gangguan anemia atau kekurangan sel darah merah. Hal ini memang sering terjadi pada usia remaja. Jadi Kak, bagaimana cara mengatasinya? Untuk gangguan anemia ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, terutama oleh kekurangan darah yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi pada makanan yang adik konsumsi. Oh begitu ya Kak, jadi apa yang harus saya konsumsi? Nah, adik itu perlu mengkonsumsi makanan seperti daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau, terutama sayur bayam. Dan sayur bayam itu banyak mengandung zat besi yang mampu mengurangi penyakit anemia. Oh gitu, baiklah Kak. Lalu untuk masalah adik yang susah tidur kan, nah itu dapat dipicu karena adik itu sering mengalami stres secara berlebihan. Terus adik juga banyak pikiran, yang itu dapat memicu gangguan tidur yang seperti yang dialami sekarang ini kan. Jadi Kak, itu bagaimana sih mengatasinya? Nah, yang pastinya itu adik jangan terlalu banyak pikiran, hindari stres secara berlebihan, serta berhati-hati dalam memilih makanan sewaktu mau tidur.
supaya tidak memicu terjadinya gangguan tidur, karena makanan juga itu dapat memicu gangguan tidur. Oh begitu kak. Baiklah berarti saya akan coba. Nah, lalu untuk tips mempertahankan berat badan, adik ingin mempertahankan berat badan adik kan? Iya. Jadi itu tipsnya untuk mempertahankan berat badan itu kita bisa mulai dari menjaga pola makan, menjaga kebersihan, melakukan aktivitas fisik dan makanan itu harus yang bergizi dan seimbang. Kalau makanan yang baik itu bagaimana ya kak? Nah, pola makan yang baik itu adik bisa makan dengan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan seimbang. Pokoknya makanannya itu harus bergizi dan seimbang. Nah, bagaimana dengan yang seimbang itu kak? Nah, yang bergizi seimbang itu adik harus mengonsumsi makanan yang terdiri dari makanan pokok, makanan lauk hewani. Nah, lauk hewani itu seperti ikan, daging, ayam, serta lauk nabati yang terdiri dari tempe, tahu. Selain itu, adik juga harus mengonsumsi kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, susu. Nah, makanan tersebut itu dapat dikatakan seimbang apabila diberikan dalam porsi yang seimbang juga. Makanan juga itu tidak perlu harus mahal ya adik, yang penting bergizi. Apa sampai di sini adik mengerti? Iya kak, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti yang sudah kakak anjurkan. Baik, jika begitu ya adik, adik juga perlu menjaga kebersihan. Apa adik tahu nggak nih apa aja kenapa kebersihan itu penting untuk dijaga? Kalau itu saya tahu kak, supaya saya bisa lebih terhindar dari berbagai macam penyakit kan, serta gangguan kesehatan lainnya. Betul sekali apa yang adik katakan, kakak sangat setuju. Selain menjaga kebersihan, aktivitas fisik juga tidak kalah penting loh adik. Adik tahu nggak kenapa? Kalau beraktivitas kak, saya kurang paham sih kak. Itu kenapa ya? Nah, itu dikarenakan jika aktivitas fisik itu kan dapat membantu tubuh menjadi sehat, kuat, terhindar dari penyakit, dan membantu untuk menjaga berat badan yang ideal. Wah, untuk berat badan yang ideal ya kak. Kalau begitu mulai dari sekarang saya akan rajin melakukan aktivitas fisik deh kak. Iya adik tahu nggak nih aktivitas fisik itu seperti apa saja? Seperti berolahraga, cuci piring, belajar, cuci baju dan sebagainya kan kak. Iya benar. Sampai di sini apa adik mengerti konsep kita hari ini? Mengerti dong kak. Ayo apa saja nih yang adik mengerti? Untuk keluhan saya kan kak, yang seperti memuntahkan makanan, itu saya harus mengurangi stres dan memperbanyak istirahat agar bunyi saya itu dapat teratasi. Untuk anemia saya itu cara mengatasinya seperti mengonsumsi makanan seperti daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau, serta saya jangan terlalu banyak pikiran dan menghindari stres yang berlebih. Serta saya harus berhati-hati dalam memilih makanan sewaktu mau tidur supaya tidak memicu terjadinya gangguan tidur saya. Betul sekali. Selain itu apa lagi? Nah, untuk tips menjaga berat badan agar ideal itu, saya bisa memulainya dari menjaga pola makan, menjaga kebersihan, sering beraktivitas fisik, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Bagaimana Bu? Saya paham kan? Wah, kakak senang sekali loh. Adik ternyata pandai sekali untuk memahaminya. Apa ada yang ingin adik tanyakan lagi? Mungkin itu saja deh Kak. Baik, setelah konseling hari ini, adik bisa datang lagi mungkin minggu depan atau 2 minggu depan lagi. Baik Kak, terima kasih ya Kak untuk hari ini. Kalau begitu saya pulang dulu ya Kak. Ya, sama-sama. Mari saya antar ke depan. Ayo, Mari Kak. I just had to let you know you're